Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin nih kalau seandainya stamina kamu sudah baik? Nah, kira-kira yakin nggak? Ya kalau seandainya nggak ada masalah stamina. Nah, kalau ragu coba tanya sama pasangan kamu. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai habis ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya update terus informasi dari saya. Gimana nih biar pria ataupun laki-laki tahan lama di atas ranjang? Nah, tentu bukan seperti main bola saja ya. Harus punya stamina yang bagus ya. Saat berhubungan seksual pun juga butuh stamina yang baik. Nah, karena stamina yang baik ini akan berkontribusi ataupun sangat berkontribusi kepada performa seksual. Jadi kalau seandainya staminanya bagus, ya ini juga hubungan dengan pasangannya juga pasti bagus. Kemudian stamina yang baik juga akan membuat kita mampu melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Ya kalau seandainya stamina kita nggak baik ya, kita kerja jadi lemes, kita kerja jadi gampang capek, kita mau aktivitas sehari-hari pun ya jadi terbatas. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya, saya akan kasih ada beberapa cara alami yang bisa dilakukan di rumah ataupun cara sederhana untuk memperbaiki stamina ataupun meningkatkan stamina ya supaya lebih baik ataupun lebih optimal. Nah, yang pertama ini cukupi kebutuhan cairan. Mungkin masih banyak yang lupa, masih banyak yang nggak peduli ya. Kalau seandainya minum yang cukup, ya ini sangat penting sekali untuk kesehatan termasuk stamina. Nah, kalau teman-teman misalkan ya tidak minum, misalkan waktu aktivitas, kurang minum ketika misalkan habis olahraga, ya ini pasti akan ya dehidrasi, kelelahan, penurunan stamina. Jadi disarankan adalah tetap konsumsi cairan ataupun minum air putih 8 gelas ataupun 2 liter. Tapi tergantung juga dengan aktivitas. Kalau aktivitasnya lumayan banyak mengeluarkan cairan keringat ya, ini bisa disesuaikan ataupun bisa lebih dari itu. Nah, kemudian yang harus diingat adalah air putih ya, jangan minumnya air soda, minumnya teh kemasan, minumnya kopi kemasan dan sebagainya. Jadi air putih yang lebih sehat. Yang kedua, berhenti merokok. Nah, jadi teman-teman ya sedang viral sekali ya di Indonesia ada artikel yang mengatakan kalau seandainya rata-rata lelaki di Indonesia ini perokok ya. Jadi sangat sedikit sekali orang yang tidak merokok. Tidak bisa dipungkiri ya, karena kalau memang laki-laki merokok ataupun perokok ya, itu zat kimia yang ada di asap rokok ini akan mempengaruhi paru-paru, mempengaruhi jantung kita ya, mempengaruhi otot tubuh kita, mempengaruhi pembuluh darah kita, mempengaruhi oksigen di kita, mempengaruhi ya peradangan-peradangan di tubuh kita. Nah, jadi kalau merokok ya ini pasti ada peradangan kronis ya di tubuh kita. Mungkin teman-teman nggak tahu saja, entah itu di paru-paru bu, ya di pembuluh darah, karena terpapar terus-menerus oleh asap rokok. Nah, ini lambat laun ya akan mempengaruhi kerja sel tubuh kita. Ya, jadi nggak bisa bekerja dengan baik. Begitu juga akan mengalami penurunan stamina. Yang ketiga, olahraga rutin. Nah, siapa di sini yang sudah olahraga tapi nggak rutin? Ya, misalkan sebulan sekali. Ya, jadi saya ingatkan olahraga itu rutin ya. Jadi kalau bisa setiap hari, nggak usah lama-lama, 30 menit misalkan, atau diakumulasikan dalam waktu 1 minggu itu 150 menit ya. Jadi nggak ada alasan sibuk ataupun nggak ada waktu. Dok, saya nggak bisa olahraga, nggak ada waktu. Saya nggak bisa ke luar rumah, nggak ada waktu. Ya jangan ya. Olahraga itu nggak harus ke gym, nggak harus ke lapangan, ya nggak harus ke stadion. Jadi di rumah pun bisa, di kamar pun bisa. Yang penting rutin dan konsisten. Yang keempat, konsumsi makanan sehat. Nah, jadi makanan yang sehat ataupun bergizi ya, gizinya seimbang, ini akan membantu ya tubuh kita itu bekerja dengan baik, memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Jadi tubuh kita, sel-sel tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Ya, stamina kita juga bisa jadi lebih baik. Ya, konsumsi karbohidrat kompleks, ya penuhi kebutuhan protein, ya lemak sehat, konsumsi sayur dan buah-buahan ya untuk vitamin dan mineralnya. Nah, jadi teman-teman ya ini banyak yang ya sekarang sudah mulai menghilang ya. Karena banyak makanan-makanan cepat saji, makanan kemasan, fast food dan sebagainya yang tinggi lemak, tinggi kalori, kemudian juga tinggi garam ya, yang rutin dikonsumsi dari waktu ke waktu. Yang kelima, cukup istirahat. Nah, jadi teman-teman, ya cukup istirahat ini sangat berperan penting terhadap stamina kita.
Karena kalau kita begadang, kamu banyak begadang, main game sampai larut malam, nonton drakor sampai larut malam, ya nonton film lain sampai larut malam, ya jadi ini akan menurun staminanya. Karena istirahat ini kunci sehat, kunci stamina baik, kunci imun kita baik, kunci sistem kerja kita, tubuh kita baik. Kalau seandainya kurang istirahat, error semua ya. Nanti timbul masalah-masalah penyakit ini, penyakit itu, ya gara-gara hanya kurang istirahat. Nah, sepelenya apa? Kalau kurang istirahat, ya ngantuk, ya. Gak optimal kita aktivitas ataupun kita bekerja. Jadi normalnya istirahat 6-9 jam lah sehari. Ya, jadi harus cukup tidur ataupun istirahat. Yang keenam, minum suplemen. Nah, jadi teman-teman, ya suplemen teman-teman bisa konsumsi ya suplemen yang BPOM ya, yang BPOM ataupun vitamin-vitamin yang untuk menunjang kesehatan, menunjang stamina itu boleh. Ataupun misalkan teman-teman mengkonsumsi suplemen ya untuk menambah stamina pria, boleh-boleh saja ya. Kalau seandainya ya teman-teman mengkonsumsi itu, tapi baca aturan pakai. Nah, kemudian teman-teman ya ketika mengkonsumsi hal itu, suplemen penambah stamina pria, ya misalkan pasak bumi dan sebagainya, ya kalau seandainya ada penyakit tertentu sebaiknya konsultasikan ke dokter. Yang ketujuh, kelola stres dengan baik. Stres yang berkepanjangan ya ini akan mempengaruhi tubuh kita. Karena kalau stres ya tubuh kita akan memproduksi hormon stres ya, kortisol, adrenalin. Ya ini akan berdampak pada kesehatan secara seluruh ya, bukan hanya masalah stamina, secara keseluruhan. Akhirnya muncul gangguan ini, ya gangguan itu, gangguan ini, pokoknya banyak. Ya masalah jantung nanti, masalah diabetes, masalah kecemasan. Ya akhirnya tubuh kita bermasalah ataupun kurang sehat. Jadi kalau seandainya stres, kelola stres dengan baik, lakukan kegiatan positif yang menyenangkan, hobi olahraga itu lakukan saja ya. Jadi jangan ditahan-tahan daripada stres. Yang kedelapan, hentikan konsumsi alkohol. Yang sering mengkonsumsi alkohol berlebihan, ya kalau bisa hentikan. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kurangi. Karena alkohol ini akan menyebabkan dehidrasi. Akhirnya gangguan keseimbangan cairan, elektrolit. Akhirnya mengganggu stamina ataupun performa dari seorang pria. Kemudian ya alkohol ini juga akan meningkatkan pengeluaran hormon insulin. Akhirnya kadar gula darah ini bisa rendah, kemudian energi tubuh kita bisa lemas ya. Kemudian juga alkohol ini ya intinya mengganggu sistem tubuh kita, membuat stamina tubuh kita jadi tidak maksimal. 9. Konsumsi kafein. Nah jadi ini cara menambah stamina pria yang alami, mungkin banyak nggak sadar saja ya. Jadi kafein, kopi, teh, ya ini bisa membuat pria itu terjaga ataupun staminanya meningkat, tapi jangan berlebihan ya. Jangan tambah gula banyak-banyak. Batasi kopi, batasi teh. Boleh dikonsumsi, jangan berlebihan. Oke teman-teman, ya itu tadi cara menambah stamina ya supaya staminanya kuat baik ya untuk lakukan aktivitas sehari-hari ataupun di ranjang pun juga baik. Terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.